Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemerhati, pemirsa, pencinta, subscriber, netizen channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara dan Pemuda yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelucingan, dan diberi bimbingan terus setiap langkah hidupnya. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian untuk netizen yang sempat datang ke tempat kami dan ingin belajar, kemudian disalurkan dengan Masjid Al-Husaini yang dikatakan Anda, silakan didatangi, datang langsung belajar di sana, ikuti aturan main di sana, amaliyahnya sama, didekatkan dengan masjid, dikatakan Anda itu maksudnya adalah biar dimudahkan untuk belajar berjamaah bersama-sama. Kemudian netizen yang masih punya urusan dengan utang piutang atau riba, semoga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba, dan kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata, dapat dibelanjakan di dunia ini dan berkah sampai akhirat, dan kemudian kita semua dimampukan untuk mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin buat konten masih tentang Nusantara. Selama ini mungkin saya yang awam ini dan rekan-rekan kami di sini hanya tahu bahwa kerajaan yang ada di Nusantara ini itu aja yang ditulis di pelajaran sekolah, hanya itu aja. Tapi ternyata tidak. Sebelum itu banyak kerajaan-kerajaan yang memang mungkin disengaja oleh penulis daripada pelajaran sejarah itu tidak dimasukkan dalam pelajaran, karena kita tahu bahwa selama ini memang sejarah daripada Nusantara itu banyak dibelokkan dan dipalsukan oleh mereka. Ya, mereka siapa? Silakan didapat sendiri, entah apa tujuannya. Dan kali ini mudah-mudahan kita mencoba menguak sisi gaib tentang kebenaran daripada Nusantara. Kembali pada omongan saya di depan tadi, ternyata dulu banyak kerajaan yang ada, cuma nggak dituliskan. Nah, ini berarti sudah lama ada peradaban yang ada di Nusantara ini. Kemudian kembalikan kepada Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Saat ini tata cara beribadah kepada Allah itu mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang akhirnya direfresh di akhir zaman ini oleh beliau yang bergelar sebagai Sang Imamul Aulia. Kalau ingin tahu soal itu, ya silakan datangi ke Al-Husaini. Kembali, kira-kira sebelum Islam disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah orang-orang Nusantara ini yang mengamalkan daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu? Sedikit daripada pengalaman saya ketika berdialog sama Nusantara, ternyata dulu di Nusantara ini ada yang bertugas, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang beliau cara ibadahnya mengikuti daripada kitab Zabur, di mana cara ibadahnya adalah mendatangi tempat-tempat di daerah suci, kemudian melantunkan syair-syair untuk memuji kepada Allah. Kali ini saya isi gaibnya, mudah-mudahan, aku yakin karena kita ini manusia hidup berdampingan sama gaib, jadi ada gaib yang tahu tentang kira-kira adakah dulu di Nusantara ini beliau-beliau yang mengamalkan ajaran daripada kitab Zabur yang dibawa, yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam
kemudian di Nusantara ini dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang di Nusantara diberi gelar Prabu Bandung Bondowoso. Mudah bermanfaat untuk Nusantara. Ternyata kita ini bukan negara yang kerdil, cuma dikerdilkan oleh mereka. Nah saat ini dengan adanya banyak gejolak-gejolak di luar negeri sana, mudah-mudahan negara Nusantara bangkit, tapi bangkit yang sebenarnya, bukan tipuan-tipuan yang selama ini ada. Mohon doanya semoga diberi kelancaran. Kali ini saya mau pinjam raganya Pak Sulyono lagi. Pak Sulyono, Assalamualaikum Sulyono. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat Pak Sulyono? Sehat. 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 Sampean ganteng gue bangkon. Alhamdulillah. Wah, gue sih NKRI Garuda. Mudah-mudahan semangat Pak ya. PJ mereka sampean. Udah soal gagu biar gagu lah, nanti bayang aja ya. PJ mereka dipagari, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Hyang. Saya ingin tahu tentang leluhur Nusantara dulu sebelum syariat Islam disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana tata ibadah Nusantara dulu itu? Saya mohon ya Allah, ada gaib yang tahu datang ke sini untuk bercerita. Kalau nggak diizinkan tidak usah datang ya Allah. Saya mohon. Assalamualaikum. Gaib yang tahu tentang ajaran leluhur Nusantara sebelum ajaran Islam yang diberi Muhammad SAW itu, dulu Nusantara ini yang diamalkan itu ajarannya siapa dan bagaimana cara ibadahnya? Gaib yang tahu, saya mohon datang ke sini dan masuk ke tubuhnya Pak Sulyono, dan ilmu yang Anda punya, penyusup, pendompleng, pengganggu langsung dilempar jadi yang masuk betul-betul Anda yang asli. Saya mohon hadir sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk Pak Sulyono. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki, sesuaikan ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuaikan ukurannya, energinya sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki, biar muat semua. Yang masuk bukan kakimu aja, tapi seluruhnya masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lihat siapa ini tangan saya ini? Itu adalah beliau junjungan kami. Buka kacamata berpun dari jauh lapisan jebol kamu, terbakar kamu kalau bohong. Ya saya jujur tidak. Sallallahu alaihi. Untuk garansi pedang kepala pejasa. Waalaikumsalam. Maaf kalau kurang sopan. Sebelum saya banyak bicara, bersihkan dulu. Silakan. Karena lama kita tidak buat konten. Semua yang ada gangguan. Allah terkumpul, terikat menjadi satu. Terlempar ke kaca. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum banyak bicara, Tasugui mau? Silakan. Tasugui ya. Bismillah ya Allah. Saya mohon suguhan yang paling dia suka lengkap. Kopi, rokok, jajan, apapun yang dia suka biasanya hadir depannya kun fayakun huwallah. Silakan dinikmati dulu. Saya ini sukaan saya. Apa itu Mas? Telo bakar. Telo bakar. Aku tak ngopi ya. Boleh kan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmatnya terus ngopi, udut. Ya. Rokoknya syukur kelobot segede. Saya biasa ngelindeng dulu. Ayo ngelindeng itu, ngelindeng dewe gede ya. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmatnya Masya Allah. Saya beli rokok juga ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, selamat datang di tempat saya. Dan maaf saya kurang sopan ya, karena tahu sendiri gue banyak tipuan. Iya, memang harus hati-hati. Iya, kadang-kadang jin di bawah pohon, bawah jembatan saya bisa menyerupai malaikat. Iya, bisa saja. Kadang-kadang jin bawah jembatan aja menyerupai nabi. Ya bisa. Nah, makanya tapi itu. untungnya kamu punya pengaman ataupun tameng ya, itu semua. Kami hanya diajari oleh guru kami, tawakal pada Allah dengan apa yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan lancar ini. Selamat dengan saya ini kita mau kasih dunia manusia, ya. Ya. Nah,
Yang masuk kutub masa ini golongan apa? Saya golongan ruh manusia. Allahu Akbar, cukup itu ya. Ya. Nah, kalau Anda golongan itu, ya, dulu ketika masih bentuk jasad seperti ini, zaman siapa? Saya hidup di zaman kerajaan. Kerajaan ya. Ya, Boleh tahu sebetulnya kerajaan apa? kerajaan setelah Nabi Sulaiman. Alaihissalam. Wah, CS kita ini. Ya, CS. ya, Wah, senyum-senyum itu loh. ya. Bu sebutkan kerajaan itu. Tidak usah. Tidak usah ya, mudah-mudahan nanti mau dikirai bohong sama orang kan? Iya, makanya itu. Kan nggak ada itu di buku sejarah itu. Ya, tidak. Adanya kerajaan-kerajaan itu karang-karangan sendiri itu kan? Ya, yang terkenal yang besar-besar itu. Padahal kan kerajaan banyak. Di setiap titik Nusantara itu ada berdiri kerajaan kecil-kecil itu banyak. Dan kelihatannya kerajaan Anda dan rajamu besar waktu itu ya, terkenal sampai sekarang. Besar. Walaupun dianggap legenda lah ya kan? Ya. Enggak apa-apa. Ketika masih hidup, dulu Anda berperan sebagai apa? Saya sebagai rakyat biasa. Rakyat biasa? Ya, tidak hebat saya. Makanya suka singkong bakar, telo Iya. bakar. Oh, kayak wong kudul kono kowe malah engko. Ya, Tenggone masih manjinggo santri kono iki. ya di sekitar situlah dekat. Bluro. Makanya Di telo. Pegunungan Kapur itu. Ya, sekitar pegunungan sih. Iya, pegunungan situ ndak apa-apa. Canda ya. Ya, Tak panggil Mbah ya. Dari usia Anda kan antara 3000 tahun yang lalu kalau gitu Ya, ya kan, benar. panggil Mbah ya. Aku sekarang kan jauh, sekarang sopan Mbah. Begini aku orangnya selean. tidak apa-apa. Nah, Anda tadi masuk dan bicara sama saya mengatakan assalamualaikum. Ya. Itu pertanyaan goib ya udah masuk Islam di zaman Sudah, sekarang ini. sudah. Bisakah Anda bercerita bagaimana proses keislaman Anda? Silakan, Mbah. Baik, dulu saya itu ketika meninggal, saya tuh alhamdulillah ditempatkan di tanah kayangan di antara langit dan bumi. Karena ketaatan saya beribadah pada zaman itu, mengikuti dari Nabi Sulaiman dan ayahnya yaitu Nabi Daud. Alaihissalam. Ajaran-ajaran itu masih bersanad dan menyambung ke Allah. Makanya ketika saya beribadah itu diterima, tapi belum sempurna. Dengan menunggu kesempurnaan itulah saya ditempatkan di kayangan. Dan akhirnya saat ini ketika beliau datang hadir naik ke atas, saya ikut berbondong-bondong untuk masuk Islam dan menyempurnakan ibadah saya agar nantinya saya juga bisa masuk ke surganya Allah. Ya, di antara keislaman saya seperti itu. Oh, Ketika beliau datang yang selama ini saya tunggu ribuan tahun, alhamdulillah hadir juga. alhamdulillah. Masa penantian yang sangat panjang untuk bisa ketemu dengan beliau, akhirnya bisa menyempurnakan saya dan seluruh penduduk yang ada di kayangan. Dari awal dan sampai akhir semuanya disempurnakan. Alhamdulillah. Ini yang dibersihkan dulu, Mbah. Tenggorokannya masih ini. Jasad dulu dibersihkan biar keras suaramu sampean. Aman, cuman kurang keras saja. Iya, makanya berarti kamu dulu termasuk orang suci kalau gitu ya. Ya, Halus suaranya bisa kelihatan. dikatakan saya sebagai resi dulu. Resi, masya Allah. Nah, ini sekarang ya sekelas bilang alim ulama itu ya, Ya, sama betul. sekarang ini. Makanya dia halus sekali. Nah, ketemu aku cengengesan ini gimana? Saya marah sampean. Tidak. Tidak marah ya, Mbah. Sambil ngopi, Mbah, telur bakarnya. Ya, ngopi. Tanggone Pak Imam jenggot. Nah, Makanya bluro makanya telur bakar ya. Dulu kan ketemu nasi itu sangat jarang sekali. jarang ya. Ya kan gua soal resi waktu itu, jadi Ya, wajar. Makanya untuk makannya tuh hati-hati. Hewan saja tidak sembarangan hewan yang bisa dimakan. Waktu itu ya. Baik, dari apa yang Mbah sampaikan sampai tadi itu bahwa dari dulu kita masih hidup, Anda ini termasuk manusia yang taat ya. Bisa dikatakan seperti itu. Taat. Ya. Cuma waktu itu taatnya adalah mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam, Ya. di mana beliau itu mengamalkan kitab Jabur yaitu oleh Nabi Daud alaihissalam itu. Ya, benar sekali. Oh, kemudian setelah Anda wafatnya sampai ini wafat normal atau wafat mungso, Bah? Normal saya. Normal. Jadi rohnya keluar, saya dikubur. Dikubur. Normal ya. Karena aku pernah mendengar ada yang mokso.
Ada beberapa. Nah, nanti ceritakan asal musuh itu ya. Ya. Kemudian ada di Kayangan terus menunggu sekian ribu tahun disempurnakan. Berarti seperti juga ketemu dengan umat-umat Nabi dahulu. Ketemu. Yang taat itu seperti umat Nabi Shalih alaihissalam kemarin saya juga jago. Ya, ketemu semuanya. Oh, umat Nabi apa itu juga ketemu cerita. Semuanya ketemu. Yang ya soleh itu ternyata di Kayangan dulu gitu ya. Menunggu disempurnakan. Ya. Oh, jadi sama kalau Sama. begitu. Rokok dulu, Mbah. Ya. Karena Kayangan itu berlapis-lapis dan mereka mempunyai wilayah-wilayah masing-masing. Pada zamannya siapa, ada di mana, itu ada semuanya. Umatnya Nabi siapa, ada ditempatkan di mana, itu ada semuanya. Terus 1000 tahun menunggu disempurnakan akhir-akhir Ya, ini. semuanya. Kalau boleh tahu, ini maaf ini, Mbah disempurnakan sehingga sempurnakan itu kapan dan dalam hal apa penyempurnaannya? Beri cerita, Mbah. Saya disempurnakan ya kira-kira hampir 10 tahunan itu disempurnakan. Dan untuk penyempurnaan itu adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang bersanad kepada Rasulullah dan bisa menyambung sampai ke Allah. Sebelumnya kami menjalani kehidupan di Kayangan ya biasa seperti kami di bumi ini ya, bersosialisasi sama seperti kehidupan kami saat masih hidup di dunia. Tapi bedanya kami ditempatkan di tempat yang bagus, luas, lebih awet muda, tidak pernah tua, itu di Kayangan. Semuanya berjalan seperti apa adanya di dunia ini. Hanya saja semuanya bisa lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Untuk semuanya itu mudah, tidak harus bekerja seperti di dunia. Intinya yaitu untuk beribadah. Sebelum kami disempurnakan ibadah kami ya seperti kami pada waktu masih hidup, ya berdoa, bersair kepada Allah. Itu. Untuk agama yang saya jalankan yaitu bisa dikatakan sekarang yaitu agama. Tapi sekarang itu banyak penyelewengan. Oh, Iya. terus? Agama-agama dahulu itu murni dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Itu hanya mengabdi, berdoa, membaca syair-syair dengan mendatangi candi-candi. Di dalam syair-syair itu ada pujian, ada untuk mengagungkan Sang Maha Pencipta, ada doa-doa dan ada ampunan, mohon ampun kepada Sang Maha Pencipta. Dalam syair-syair itu ada 150 syair. Di antaranya yaitu puji-pujian atau nyanyian yang memanjatkan tentang keesaan Sang Maha Pencipta, ketakdiman seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta dengan mendatangi sebuah candi ataupun kuil pada masa itu. Orang datang berbondong-bondong ataupun sendirian, khusyuk dan konsentrasi mengingat asmanya, Sang Yang Widi kalau zaman dahulu kan. Iya, dengan mengingat atas kebesarannya dan mengakui bahwa seorang hamba itu sangat lemah. Hanya itu, seperti itu ibadahnya. Tidak ada syariat yang neko-neko karena isi dari kitab Zabur itu belum mengajarkan sebuah syariat. Yang hanya mengajarkan doa, ampunan ataupun pujian, itu saja. Yang di dalamnya terdapat 150 ayat ataupun surat nyanyian di dalam kitab tersebut. Beda dengan sekarang, agama itu diselewengkan sangat jauh sekali. Tidak ada penyembahan terhadap berhala, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang dimana di barat sana itu sudah sangat melenceng sekali. Penyembahan terhadap berhala itu tidak semacam itu ajarannya. Ya hanya berdoa dan beribadah saja, taat. Tidak ada larangan semacam saat kitab-kitab setelah Zabur itu, tidak ada semacam itu. Semuanya berjalan damai, selaras dengan alam. Itulah yang diajarkan pada isi dari kitab Zabur. Ya. Oh gitu, Mbah. Terus saat disempurnakan sekarang apa ibadah sampean? Setelah saya disempurnakan, ibadahnya tidak jauh dengan umat dari Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Ada sholat sehari 5 kali, ada puasa, ada haji dan sebagainya, serta
sedekah-sedekah itu. Tapi yang diutamakan ketika kami di Kayangan itu ibadah sehari 5 kali dan puasa. Kalaupun haji itu ada di atas Mekah, itu ada dari golongan gaib itu bisa berhaji setiap hari, itu ada 70 juta atau berapa itu dari kaum gaib yang berhaji. Tapi ditekankan bahwa kami saat ini disempurnakan, yaitu ibadah sehari 5 kali dan zikir-zikir setelah sholat itu. Yang diutamakan adalah itu, serta pembersihan diri sebelum menjalankan. Kami ya juga disuruh taubat, mandi taubat, semua amaliyah puasa itu kami jalankan semuanya. Karena itu adalah energi untuk menyambungkan sanad agar terhubung kepada Rasulullah dan kepada Allah langsung. Oh gitu ya. Tapi dulu Mbah, terima kasih. Rokok Mbah Barsi halus Alhamdulillah. Nggak seperti aku kasar ya Mbah ya. Ya kalau Rsi ya tujuan hidupnya ya hanya ibadah saja gitu. Ya melantunkan syair-syair muji Allah itu ya. Makanya halus. Jenggotmu panjang. Ya, putih semua. Nggak mau aku geli. Oh sangar ya. Oh sangar. Nanti kalau aku cari cewek Mbah. Ya. Saya malah bangga dengan ini. Alhamdulillah. Anda kan hidupnya kan mesti menyendiri kan. Ya di Uzilah kan. Ya. Nah, uzilah. Banyak yang belajar kepada saya dulu. Anda menyendiri uzilah. Ini mencelah dari orang umum, baru orang datang belajar kan gitu. Kelihatan sekali. Sederhana sekali dulu. Sederhana sekali. Itu kehidupan Anda di Kayangan. Masih sebenarnya seperti itu. Kita di Kayangan, Anda seperti itu cara ibadahnya disempurnakan. Sekarang mengikuti syariat saya sekarang ini. Ya, benar. Oke. Terima kasih Mbah. Saya mohon pada Allah, karena ada cerita bahwa di Nusantara ini dulu juga umat manusia itu juga ternyata mengamalkan daripada ajaran Nabi terdahulu, Sallallahu Alaihi Wasallam gitulah. Nah, makanya aku pada izin beliau nyata Mbah datang ke sini. Berarti Mbah tahu toh? Saya tahu. Waktu di dunia dulu berapa tahun usia sampai tempat hidup itu? Saya 100 lebih lah. 100.000 tahun lebih ya. Nah, jadi Mbah tahu waktu itu, ya kan? Manusia yang hidup itu bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Karena begini, di akhir sekarang ini kan banyak macam-macam, ya kan? Banyak macam-macam, sehingga kadang-kadang apa namanya, seolah Nusantara ini kok diri sendiri gitu, kayak ikuti ajaran dari yang benar gitu loh. Kan banyak sekarang ini. Banyak. Walaupun insya Allah itu semua kan karena pembelokan daripada golongan bertanduk kan gitu. Nah, sekarang berdatang ke sini, bisakah Mbak ceritakan keadaan manusia Nusantara dari awal sebelum syariat terakhir disampaikan di sini itu, bagaimana cara beliau beribadah kepada Allah? Silakan ceritakan Mbak. Baik. Orang-orang pada zaman dahulu ketika belum adanya utusan dari Allah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, umat di Nusantara ini masih mengamalkan agama Kapitayan. Terus agama Kapitayan yang sekarang disebut ya seperti Hindu atau apa itu. Ya, kami mengutamakan ibadah kami ya mengabdi kepada Sang Maha Pencipta dengan mendatangi candi-candi. Disinilah poros utama dikenalkan adanya agama. Dari negara-negara yang besar yang sekarang mengamalkan agama Hindu ataupun Buddha, mereka belajarnya ya ke sini. Ada di ujung barat sana di Sumatera, pusat belajarnya ada di sekitar Jawa ini banyak. Sebelum negara lain mengenal agama, Nusantara sudah mempunyai agama. Yang sekarang malah berkembang di luar Nusantara itu dulu awalnya juga dari Nusantara, karena utusannya juga di Nusantara. Dari Nabi Muhammad dan Nabi Daud itu ada di Nusantara. Allahu Akbar. Terus? Iya. Dari situlah agama mulai berkembang dari Pulau Jawa ini, terutama di Nusantara. Agama Kapitayan, Hindu ataupun monoteis. Ya. Hanya menyembah kepada satu Sang Pencipta, yaitu satu Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
satu Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada penyembahan terhadap berhala, tidak ada. Tata caranya biasa, tidak ada mati dibakar, itu tidak ada ajaran semacam itu. Karena mereka mengira-ngira kalau dibakar itu sempurna, padahal tidak, hanya menyiksa mereka dirinya sendiri saja. Setelah dari penyelewangan itu, kadang ada yang ingin sempurna, melebur dengan alam. Tidak semacam itu maksudnya. Ketika meninggal kok dibakar, tidak. Meninggal ya dikubur. Dari satu orang dibakar mengikuti yang lain, akhirnya menjadi sebuah ajaran bahwa ketika Hindu itu bagusnya dibakar. Tidak semacam itu. Ya, harusnya dikubur. Bagi mereka yang masih menjalankan agama Hindu, ya kalau sebisanya ya jangan dibakar lah. Dikubur dengan baik, jangan dibakar. Karena dulu waktu saya masih hidup, semuanya itu dikubur, tidak ada yang dibakar. Hanya akhir-akhir ini setelah Rasulullah hadir, ada ajaran kalau meninggal itu harus dibakar. Tidak semacam itu. Saya minta untuk yang di timur sana didengarkan jika saya menyampaikan ini. Jangan untuk ketika meninggal jangan dibakar, kasihan ruhnya. Mereka merasakan kepanasan yang sangat amat pedih. Iya. Dulu di Nusantara ini agama yaitu kapitayan, kejawen. Orang dulu kan tidak ada letterlek yang namanya agama itu apa. Karena agama itu dari Jawa ya kejawen. Tapi yang sekarang kejawen itu melenceng. Melencengnya mereka lebih menyembah kepada leluhur, kepada arwah-arwah, bukan semacam itu. Mereka terlalu mendewakan ruh-ruh nenek moyang mereka. Tidak semacam itu. Yang harusnya diutamakan adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka masih menjalankan karena mereka belum bisa menerima ajaran baru, ya silakan, mungkin itu jatah mereka. Ya, untuk sekarang bagi siapa saja yang masih berpegang teguh pada ajaran itu, dibukalah hati kalian untuk belajar dan menerima ajaran baru ini dari Rasulullah SAW. Walaupun itu sangat berat dan sangat pahit, ya tidak ada salahnya ketika kita ingin selamat, kita harus mengikuti ajaran baru. Karena ajaran-ajaran itu ada pada masanya. Ketika akhir zaman ini, ya kita ikuti akhir zaman ini. Tidak harus memegang teguh dengan ajaran yang terdahulu dari kitab-kitab terdahulu yang sebetulnya sudah tidak ditekankan lagi untuk diamalkan. Ya. Kadang karena adanya orang-orang yang masih mengamalkan kitab-kitab terdahulu, itu karena keegoisan mereka. Ingin merasa sebagai pemimpin agama dan tidak mau menerima agama baru, padahal agama baru ini adalah penyempurna dari agama-agama terdahulu. Ya. Oh gitu, Mbak. Orang Nusantara semuanya itu menjalankan agama kejawen, kapitayan. Dulunya dulunya itu masih bagus, masih lurus, tidak melenceng seperti saat ini. Dan semuanya tatanan sosial itu damai, sejahtera, kecukupan, kaya-kaya orangnya, tidak miskin. Semuanya tercukupi dari tanahnya yang subur, emas melimpah semua di mana-mana. Jual beli itu dengan perak, emas, tembaga, semuanya sudah ada. Jangan dikira orang Nusantara itu primitif, tidak tahu apa-apa. Padahal adanya koin itu ditemukan dari orang Nusantara. Hanya mereka lah yang dari perjalanan itu meniru, tapi dikembangkan oleh mereka, ingin dikuasai oleh mereka semuanya, bahwa kepintaran dan kecerdasan itu ada di luar sana. Tidak. Karena di zaman dahulu adanya kerajaan-kerajaan yang dimulai dari Nusantara ini, tanah Jawa ini. Di Nusantara itu banyak, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan Timur Bali sana. Itu sudah ada kerajaan-kerajaan yang sudah menata komunitas, sebuah masyarakat yang sudah tertata rapi dari bangunannya, sosial masyarakatnya, ketatanan negaraan sudah ada. Yang dikiranya Indonesia primitif ataupun Nusantara primitif itu salah. Karena ketertinggalan Nusantara ini ketika ada orang yang selakah datang ke tanah Jawa ini untuk ingin menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Nusantara ini. Dari situlah semuanya dibatasi, dari pendidikan, kesejahteraan ataupun kekayaan, semuanya ingin dimonopoli oleh orang-orang dari luar Nusantara yang ingin mengambil dan mengeruk semua kekayaan yang ada di
tanah Jawa ini, sehingga pendidikan seperti menyalurkan pendidikan agama ataupun sosial ataupun bacaan-bacaan tulisan Jawa itu semuanya hampir musnah. Padahal tatanan masyarakat dan sosial ataupun intelektual itu ada di tanah Jawa ini. Berbagai karangan kitab-kitab terdahulu itu banyak sekali, secara ilmiah maupun secara teknologi itu ada. Hanya semuanya ditutup rapat, tidak bisa dibuka kembali. Mereka seolah dan dibaca orang luar seolah-olah mereka itu yang menemukan teknologi itu. Oh gitu Mbah. Iya. Ya. Minum dulu Mbah. Terima kasih. Sama ngopi Mbah. Nanti kalau terus bilang ada kesempatan untuk minum sama ngopi. Ya, Jangan lupa telur bakarnya itu. Semangat sekali saya. Masih ingat? Iya, alhamdulillah. Kok bisa kesini ya Mbah ya? Ya. Tadi gimana ceritanya kok bisa kesini Mbah? Tadi kan dari doa kamu ingin mengetahui seluk-beluk dari masa lalu, ketika orang-orang Nusantara sebelum hadirnya Rasulullah dan ajaran Islam ini itu hidupnya bagaimana. Ya seperti saya ini. Oh gitu. Kami ya hidup sewajarnya, mencari makan ya ala kadarnya, di sekitar rumah ada makanan banyak, tidak harus bekerja. Tadi dari Kayangan bisa kesini kayak apa ceritanya tadi? Saya didatangi malaikat. Oh, udah ngantri ya, enggak ya? Tidak. Karena umat Nabi Soleh kan kemarin ngantri katanya. Ya, dulu dia tuh kepengen sama Nabi yang terdahulu, saya juga ingin turun, ingin hadir. Kali-kali ke dunia, sudah lama nggak turun ke dunia. Oh, kangen dia ya. Ya katanya umat Nabi istri pun datang, umat Nabi pun datang, Ya. masa aku enggak kan Ya, gitu, tidak gitu. apa-apa Kalau semua. saya sih alhamdulillah dikasih kesempatan. Iya, ya alhamdulillah semua itu berkah dari Allah semua. Mbah. Alhamdulillah. Iya, sih kok tadi kan. Gue kena anges loh. Ya tidak. Telo bakar itu. Enak ini. Cikgu, ya Allah. Bukan keilmuan saya, bukan apa, karena kami Tidak. ini diajari berdoa saja pada Allah gitu loh, Tidak. Mbak. Kita harus menyadari diri kita, harus beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Itulah tujuan hidup kita, tidak usah kemana-mana. Dan memang juga ada suatu kegiatan yang akan diluruskan lagi soal Nusantara ini. Ya, Selama ini kan sudah dibelok-belokkan, sudah dimelenceng-melencengkan itu. banyak sekali. Bahkan cerita sejarah Nusantara pun sudah banyak dibelokkan, dimanipulasi, bahkan ajaran yang dibuat penonton sudah dibelokkan juga banyak. Banyak sekali. Nusantara itu sangat besar. Makanya ada seorang Imamul Aulia yang bertugas untuk memusnahkan lagi semua itu, gitu loh. Ya mungkin udah saatnya, Mbah. Ya, Nusantara dulu itu hampir menguasai separuh dunia. Nah, udah saatnya. Kembali dari apa yang Mbak omongkan tadi, ternyata leluhur Nusantara dulu itu menyembah Sang Hyang Widi, yang sekarang dibilang Allah itu kan. Ya. Tomak tata caranya itu mengikuti daripada ajaran Nabi terdahulu. Ya. Kalau di Nusantara ini ajaran Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zaburnya, kemudian dikembangkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, itu betul. Betul sekali. Cara ibadahnya dengan cara mendatangi tempat-tempat yang dianggap suci yang sekarang dibilang tadi itu, Ya. untuk berzikir, bersair, memohon ampun kepada Tuhan, begitu. Ya. Hanya itu saja waktu itu ya. Itu yang dilakukan Nusantara. Benar sekali. Yang sekarang itu kapitayan itu. Ya. Oh, dan sekarang program akhir ini banyak dibelokkan sudah. Sudah sangat melenceng, sangat jauh sekali. Bukannya menyembah Sang Hyang Widi, tapi menyembah para leluhur malah begitu. Para leluhur, para patung-patung itu, para dewa-dewa. Ya. Gitu ya. Sebetulnya tidak ada penyembahan terhadap dewa. Waktu Memang itu. pada masa itu kami masih bisa ketemu para dewa-dewa, siluman lah dikatakan. Waktu itu. Tapi karena kekaguman orang-orang biasa itu terhadap sosok seorang siluman, maka dibangunlah sebuah patung. Seolah-olah patung itu bisa mewakili doanya yang bisa tersampaikan kepada dewa itu. Memang siluman-siluman dahulu itu melebihi dari kemampuan manusia. Mereka bisa terbang, mereka sangat kuat dan pandai berperang, dan punya karisma yang sangat menarik pada masa itu. Waktu itu. Tubuh mereka yang besar, gagah dan berani. Dari situlah, dari mereka tuh terpesona dan tersipu antara dari keelokan
siluman pada waktu itu dibuatlah patung di sisi candi ataupun di mana. Siluman itu kan beda macam-macam bentuknya. Ada yang separuh gajah itu yang sekarang disebut dewa apa itu. Dan seperti apa kulitnya biru itu kan ada. Itu memang ada ya siluman, Ada. tapi di Kayangan sana ya. Sana di Kayangan mereka masih saya juga bisa ketemu. Sekarang ada Muslim katanya mereka sudah. Alhamdulillah ya. Ya kalau orang awam macam aku ini kan mungkin dia sulit percaya, Mbah. Ya. Taunya aku sebagai orang bodoh ini kalau sudah manusia meninggal ya dikubur, rohnya langsung kan begitu. Iya. Ternyata masih ada alam-alam lain yang Masih. tidak ilmiah kata Iya. orang sekarang ini, Iya. yang tidak masuk akal gitu loh. Ya. Manusia itu kan condongnya kalau hal itu bisa dicerna oleh akalnya. Ya. Dan akal ini kan kecil, sempit menurut saya kan. Ya. Banyak hal yang di luar akal kan nggak terima gitu. Ya. Kalau orang sekarang itu memang terlalu mengedepankan akalnya. Kalau mereka hidup di zaman saya, pasti akan menemukan hal yang aneh-aneh. Manusia kok separuh hewan? Ya tidak mungkin. Nyatanya pada waktu saya hidup itu ada. Ada dan nyata itu ya. Nyata. Bisa jagung seperti ini ya, Mbak Bisa. ya. Makan bareng juga bisa. Oh gitu. Ayo ngopi bareng, ngopi Mbah, Ya, ngopi Mbah. bisa. Ayo Bang ngopi Mbah. Karena- Ayo Mbah ngopi. Kehidupan itu ya saling berbaur saja antara yang sekarang disebut jin itu bisa ketemu. Ayo ngopi Mbah. Ya, Ayo. bisa. Ayo ngopi Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada rokok lintingan dewi besar tuh, silakan Mbah, tak kasih. Ya, terima kasih. Rasa Kayangan tuh enak ya. Nikmat sekali. Nikmat Sana sekali. ada kembang-kembangnya. Aku dikasih Mbah. Itu kamu. Allah. Bisa melatih. Iya. Tes rasanya piye? Harum-harum wangi kayak kembang. Oh ya Mbah. Ya. Enak sekali, Mbah. Sejuk ya rasanya Mbah. Ya. Terima kasih Mbah ya atas kebaikannya. Terus ini Mbah, Mbah ada cerita tadi masalah. Jadi zaman dahulu, nah kalau yang tertulis di sejarah manusia kan ada sebelum Islam masuk, kan ada kerajaan Mojopahit, ada Mataram kuno, ada Pajajaran, ada yang lain-lain lah. Banyak, ada Nah. Kaulan, Kuntala, gelang-gelang, banyak. Banyak ya waktu itu ya. Dan itu kan syariat Islam sekarang belum masuk. Ya. Lalu kira-kira raja-raja waktu itu apa yang diamalkan oleh mereka? Raja-raja dulu ya mengamalkan itu sama seperti saya. Para raja, karena saya sebagai resi itu bisa mendekat kepada raja, memberi nasihat dan mengarahkan agar hidupnya lebih tentram, tenang, agar masyarakatnya ini damai, bergelimpangan rezeki, tidak kelaparan. Ya harusnya ya mendekat kepada Sang Maha Pencipta itu. Sebagai seorang resi, saya sekali-kali yang datang ke kerajaan untuk memberi pencerahan, nasihat lah kepada mereka, baik dari kaum kecil maupun bangsawan. Itu saya sebagai resi itu tidak ada rasa kecil ataupun minder, tidak ada. Datang ya datang saja. Ya karena sebagai pemuka agama, saat kadang dimintai ataupun dikasih dimintakan saran apa baiknya untuk mengelola negara ini agar lebih baik lagi. Minta nasihat ya gitu. kerajaan lah. Ya minta nasihat kepada saya. Karena beliau itu ikuti arahan orang-orang macam Mbah ini, Ya. kerajaannya makmur, tenang dan damai gitu ya. Dan mereka-mereka yang taat dan memang mengabdi kepada Sang Pencipta, secara otomatis mereka ya dibekali dengan kekuatan, keilmuan, kesaktian, tidak usah bertapa, itu ya secara otomatis bisa. Allahu Akbar. Karena doanya itu menyambung langsung ke Allah. Waktu itu. Iya, makanya ketika raja-raja kok hebatnya karena apa ya? Karena taat kepada Sang Maha Pencipta itu. Allahu Akbar. Bukan mereka berguru kepada gaib atau dibantu oleh jin-jin, tidak. Karena doanya itu terkabul, makanya ketika dia mau apa, mau terbang ataupun lari di atas air itu bisa. Saya ulangi lagi. Jadi raja-raja Nusantara dulu itu sering mendapat nasihat dari orang-orang macam Mbah ini. Iya. Kemudian taat. Karena ketaatannya otomatis doa dia kepada Tuhan, pada Allah dikabulkan begitu. Iya, benar. Sehingga otomatis punya kekuatan yang luar biasa. Iya. Ya sekarang dibilang kesaktian itu nggak perlu belajar kesaktian bukan? Tidak perlu. Itu hanya sebuah doa. Ketika orang bisa dengan sangat kuat sekali mengangkat batu yang sangat besar, itu hanya berdoa saja. Waktu itu ya. Ataupun berperang tidak mempan oleh senjata, ya hanya berdoa saja.
Saya minta untuk peperangan ini saya diberi keselamatan, tidak dapat terluka oleh senjata jenis apapun. Itu kan bisa. Itu bisa, Bisa, ya. tidak perlu bertapa pendem harus menjadi kebal, tidak perlu. Enggak perlu, Allah. Karena ketaatan mereka ngikuti arahan para resi, ibadah dengan cara waktu itu seperti itu, otomatis terkabulkan doanya, sehingga nampak sebagai sakti gitu ya. Betul juga, Mbah. Kalaupun mereka dikatakan bertapa, mereka hanya menyepi dan mengingat asma Allah saja, ingin beribadah dengan tenang saja. Dan orang-orang sekarang diceritakan tuh mereka bertapa selama ini, tidak. Padahal itu hanya mereka mengheningkan diri mereka untuk bercengkrama dengan Tuhan mereka. Itu. Kalau sekarang ya berzikir lah. Berzikir sekarang ini, Masya Allah. Cuma zaman waktu itu kan mengambil kitab Jabur tadi itu, Mbah. Karena zaman dulu belum ada syariat, makanya duduk tenang bersila dan membaca puji-pujian itu di kitab Zabur itu. Allahu Akbar. Terus ini, Mbah, saya pernah mendengar adanya kisah raja-raja yang besar terkenal. Itu ada yang kalau mungkin kan yang lain kan meninggal dikubur jasadnya, misalnya kekayangan bagi yang taat seperti Mbah ini kan gitu. Saya juga mendengar cerita ada yang mokso. Pemahaman saya yang bodoh ini, orang mokso itulah jasadnya hilang. Iya, hilang. Apa yang bisa Mbah sampaikan pada saya soal mokso itu, Mbah? Mokso adalah penyatuan diri dengan Sang Maha Pencipta. Sudah menghilangkan dirinya, tidak mengakui adanya dirinya, seperti sekarang disebut manunggaling kaulah Gusti. Terus? Karena dengan rasa cintanya, dengan ketawaduan, mereka bisa menembus dimensi. Allahu Akbar. Tidak hilang, mereka berpindah dimensi dan mereka hidup kekal dalam dimensi itu. Jasadnya? Jasadnya masih ada. Itu ada? Ada. Itu orang-orang masih dulu tuh ada seperti itu? Ada, masih sekarang juga ada. Mereka berpindah dimensi. Menjadi orang zaman dulu? Zaman dulu ada. Kalau zaman sekarang ada nggak mungkin seperti itu? Sekarang tidak ada. Tidak ada, ya? Tidak ada orang yang bisa menembus seperti orang dahulu. Soal pindah dimensi kan, maaf ini, saya agak debat ini, Mbah. Karena sekarang ini kan banyak orang yang mengatakan seperti tadi itu, manunggaling kaulah Gusti. Bahkan kadang-kadang mereka itu tidak jelas dari zaman ini syariat Nabi Muhammad dilaksanakan. Tapi karena dia malah seperti itu sehingga tidak mau sholat. Ya. Sebenarnya kan banyak sekarang itu sekarang. Salah kalau begitu. Baik dibelokkan kan. Ya. Nah, jadi adanya orang mokso itu terjadi waktu dulu kalau begitu. Ya, waktu dulu saja. Waktu dulu saja, sekarang nggak ada lagi. Makanya dulu itu dikasih kesempatan adanya mokso. Orang goib dan nyata itu memang bersinggungan. Masih terbuka, portalnya itu masih terbuka. Sekarang kalaupun bisa itu ya sangat sulit sekali. Harus mengosongkan dengan sekosong-kosongnya dirinya dan hanya mengingat asma Allah. Sangat sulit sekali. Raga ini perlu penyatuan dan sinergi dengan alam sehingga bertemunya frekuensi yang sangat tepat, mereka bisa menembus dimensi itu. Bisa sebetulnya, sekarang bisa. Tapi adakah sekarang ini seperti itu? Tidak ada. Nggak ada kan? Karena sangat sulit sekali. Situasinya udah kayak gini akhir zaman ini kan gitu. Saya juga pernah dialog sama orang Lemurian. Iya, kalaupun ada yang memang di akhir-akhir ini yang mereka bertapa di sebuah gunung dan mereka hilang. Hilangnya ya kesasar. Kesasar? Iya. Ada seperti itu? Ada masih. Mereka yang mungkin bertapa di hutan, di gua, kadang memang bisa hilang. Entah itu disembunyikan goib ataupun yang mana karena dia ingin mokso tapi tidak sesuai. Karena hanya menginginkan mengikuti nafsunya saja. Disembunyikan sama gendruwo ya? Ya bisa saja. Disembunyikan di alam gaib kan bisa. Jadi nggak nampak, tapi versi orang lain ini udah sakti, udah suci. Akhirnya mereka mati. Mati juga jasad ya. Kalau orang dulu kan masih hidup sampai sekarang. Dari yang Mbah ceritakan, kalau boleh diomongkan Mbah, kalau nggak jadi diomongkan, raja-raja terdahulu yang sempat mokso. Nah ini mungkin kalau belum boleh jadi diomongkan loh Mbah. Nah, kalau sudah diomongkan tidak apa-apa. Yang mokso, karena aku pernah mendengar beliau-beliau itu mokso karena apa? Juga menunggu petugas di akhir zaman ini. Contoh itu orang Lemurian, umat Nabi Idris alaihissalam. Kan mereka itu mokso semua, pindah dimensi lah. Karena menunggu daripada tugas akhir zaman ini. Nah itu di Lemurian, karena hidupnya lama sebelum jenengan kan. Nah, di masa-masa jenengan
Raja Nusantara yang mokso dan menunggu tugas lagi adakah, Mbah? Ada. Kalau disebut itu kan, Mbah? Tidak usah. Nggak usah. Cuma ada berapa orang kerajaan ini kita sebutkan kisi-kisinya? Iya, ada. Dari Majapahit. Cepat ada terus. Ada. Dari yang terdahulu Singosari juga ada. Singosari. Ya. Pajajaran? Pajajaran ada. Ada juga. Ada juga. Oh, jadi beliau-beliau itu betul mokso kalau gitu ya? Oh, masya Allah. Dari Sriwijaya juga ada. Sriwijaya juga ada, masya Allah. Berarti ada itu? Ada. Masih hidup sampai sekarang beliau jasannya? Masih pakai jajan. Oh, terus mohon maaf saya. Sekarang ini udah akhir zaman kan? Sekarang kalau beliau diomongkan, Mbah. Iya. Lagi apa sekarang beliau ini yang tadi musuh itu? Mereka masih hidup dengan jasanya, ya beribadah sama. Walaupun di dimensi mereka masih punya jasad, hanya perbedaan sinkronnya waktu saja yang berbeda. Oh, Ya. Di sini sehari, mungkin di sana ya baru hanya beberapa menit saja. Oh gitu. Beribadah juga. Ya. Terus kira-kira, maaf nih, tugas apa yang mungkin apakah beliau bertugas meluruskan lagi ajaran seperti itu nantinya? Ya, ada banyak tugas nantinya yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Mereka nanti ketika saatnya memang sudah saatnya bertugas kembali, maka mereka akan keluar dengan sendirinya dan tidak diketahui oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Dan kejernihan hati mereka akan tahu siapa beliau itu. Mereka akan membaur dengan masyarakat biasa. Terus ini, Mbah, tadi Mbah mengatakan bahwa Nusantara ini sebenarnya adalah dulunya itu sudah punya peradaban yang bagus, sudah punya bagus. Ya. Kemudian karena datangnya orang-orang yang itu, orang-orang Pulau Serakah itu, ya mungkin sisi goibnya kelompok bocah nakal lah ya kan. Akhirnya kalau dibilang sekarang kan menjajah. Nah sekarang setahun ini kita emang seperti kayak orang gak berdaya sama sekali. Ya itu memang cara Allah untuk menyelamatkan Nusantara. Allahu Akbar. Kalau tidak semacam itu, Nusantara ya akan jadi rebutan seluruh dunia, akan lebih parah lagi. Oh gitu. Jadi maksud Allah sengaja ada peristiwa penutupan, pembelokan itu biar itu maksudnya. Iya. Karena di Nusantara ini banyak simpanan-simpanan yang harus diselamatkan. Oh, seperti negara terhina, negara gak ada aturan itu maksudnya. Ya, justru itulah agar orang-orang di Nusantara ini tidak melupakan Tuhannya, tidak terlalu menyombongkan diri dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka punya. Ujung-ujungnya ketika teknologi, kemewahan dan kemakmuran itu diberikan, ya ujung-ujungnya ya mereka takabur. Ya. Macam orang Atlantis dulu itu ya. Orang Atlantis itu kan karena kecanggihan kabur sehingga dibinasakan. Wallahu a'lam bishawab. Terus ini, Mbah, tadi Mbah mengatakan para raja Nusantara itu sebenarnya nggak sakti sebenarnya mereka. Biasa saja. Cuma karena mereka taat kepada ajaran Tuhannya yang disampaikan oleh golongan seperti Anda ini sehingga mereka doa dikabulkan kan gitu kan. Ini di akhir zaman, Mbah. Kan juga Mbah lihat toh banyak orang yang sengaja belajar ilmu-ilmu aneh-aneh kan? Bahkan mereka maaf ini mengaku sebagai petugas nanti kalau membangun Nusantara katanya. Ya dibilang para piringit itu. Nah, apa yang bilang Mbah sampaikan soal perbaikan Nusantara ini itu oleh mereka yang berilmu seperti itu atau oleh orang-orang yang saat ini bagaimana? Mbah ceritakan. Untuk perbaikan Nusantara itu tidak memerlukan orang-orang yang mengaku hebat, punya ilmu ini, punya ilmu itu, tidak. Mereka yang merasa piningit ataupun yang punya kesaktian itu tidak. Karena orang-orang yang mempunyai kesaktian ataupun yang membanggakan diri mereka bahwa mereka sudah sakti, itu malah mereka tertipu dengan kesaktian mereka dibantu dari golongan merah. Justru orang-orang yang ingin membangun dan membesarkan nama Nusantara yaitu orang-orang yang taat memperbaiki dirinya sendiri, beribadah, bertobat, dan memperbaiki dirinya masing-masing dengan menyadari apa sejatinya hidup di dunia ini. Hanya itu saja, beribadah dan mengabdi kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, itu saja diperbaiki terus menerus dan bertobat setiap hari. Secara otomatis nanti hidayah dan semuanya akan dikasihkan kepada orang itu, baik kekuatan, kesehatan, kekayaan, kesejahteraan. Tidak usah mereka minta, akan dikasihkan. Dan semua perbekalan yang
bisa menunjang untuk memperbaiki Nusantara, akan semuanya dicurahkan untuk orang-orang semacam itu. Oh, jadi untuk perbaikan Nusantara ini itu kembali ke seperti kisah dulu ya. Iya. Raja-raja itu karena taat kepada Tuhannya sehingga doa dikabulkan istilahnya. Ya, Termasuk bagi Nusantara ini juga nggak perlu orang yang sakti-sakti itu, bukan. tidak perlu. Perlu orang yang belajar, Iya. bertobat, berbagi diri, bisa taat sama Allah gitu. Iya. Sehingga mungkin karena taat kepada Allah, semua kemakmuran, kebaikan akan diberikan oleh Allah, begitu. Ya, benar sekali. Oh. Jangan sampai tertipu, karena Allah itu tidak kagum dengan kesaktian orang-orang yang semacam itu. Oh. Mudah saja, hanya dijentik saja mereka mati semua, bahkan hancur. Oh. Justru kepada orang-orang yang bertobat di malam hari, itulah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Semuanya akan dicurahkan kepada orang-orang semacam itu. Tiap hari bertobat, berzikir, hanya mengabdi kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Itulah orang-orang yang dirindukan Allah. Oh, jadi itu pada Ya. intinya perbaikan kehidupan setara ini bukan oleh orang yang banyak ilmu-ilmu itu, tapi orang yang berusaha memperbaiki diri, taat pada Allah gitu. Ya, Orang benar bertakwa lah istilahnya. Ya, benar. Sekarang balik sendiri kan keadaan di Nusantara ini, yang syariat agama Islam seperti itu, banyak orang-orang yang dibilang orang-orang pandai, orang-orang yang pandai menyampaikan syariat itu. Apakah itu modelnya? Tidak. Jadi Yang benar yaitu ya orang-orang yang memperbaiki dirinya sendiri, mau belajar, tidak harus berilmu tinggi untuk bisa memperbaiki negara ataupun Nusantara ini, tidak. Belajar dengan sungguh-sungguh, memperbaiki diri, bertobat setiap hari. Itulah yang sebenarnya. Tidak perlu ilmu-ilmu yang menguasai hampir seluruh keilmuan, dikuasai dari buku-buku habis dikuasai semuanya, tidak. Oh, iya. Ataupun pengalaman-pengalaman tentang ilmu kenegaraan itu tidak. Ya, secara otomatis ketika sudah pasrah kepada Allah, nanti diarahkan sendiri arahnya kemana, ini tujuannya kemana, nanti dikasih tahu sendiri, mengalirlah, berjalan. Oke, Mbak. Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ambil kesimpulan perbaiki diri, ya kan. Nah, sekarang juga kan banyak orang yang pandai soal agama itu, yang menyampaikan cara apa bersama Tuhan harus begini. Apa itu modelnya? Tidak. Kalau itu tidak. Mereka ya baik juga, mereka mengarahkan kepada kebaikan. Kan mereka terlalu mengedepankan egonya, nafsunya. Karena dari bicara itu, mereka itu ingin disanjung. Ya. Mereka ingin berjasa bahwa dengan ceramah saya bisa membangkitkan orang-orang untuk berbuat baik. Ya, ada bagusnya juga, tapi kan mereka tujuannya apa kan belum tentu ke Allah. Biar dianggap alim gitu ya. Ya. Lalu kemudian bagaimana cara memperbaiki diri itu, cara bertakwa pada Allah kalau begitu? Jalan mana sih tempuh kalau begitu, Mbak? Kalau ingin memperbaiki diri, yaitu mencarilah guru hakikat yang sebenar-benarnya, yaitu mau belajar thariqah dengan benar. Tidak hanya belajar mengetahui seluruh syariat Islami, syarat rukun dan sahnya sholat ataupun apa itu dan gerakannya itu. Jika sudah tahu, sudah dikuasai, carilah guru hakikat, belajarlah tentang hati nurani, yaitu tentang makrifat. Carilah tentang ilmu hakikat itu. Jika syariat sudah dikuasai, ya sekarang mengarah ke hakikat. Karena semuanya itu harus seimbang. Ada jasad ya ada ruh, ada syariat ya ada hakikat. Itu loh. Jangan hanya syariat saja yang dikedepankan, hakikat juga harus dipelajari, karena harus berjalan seirama, kanan kiri, kaki kalau hanya kiri saja ya pincang. Nah, kemudian soal belajar ke syariat hakikat, ya makrifat lah katakan, kan juga banyak ini di Nusantara ini orang-orang yang bercerita soal hakikat, kan banyak. Lalu bagaimana nih yang makanya cari, memang banyak orang bisa mengaku, tapi yang benar itu kan belum tentu semuanya itu benar. Ya. Mereka inginnya baik, mereka tujuannya ya Allah juga. Tapi jalan pintasnya mungkin akan lebih jauh lagi sampainya. Kalau sekarang bisa dikatakan lewat jalur khusus lah, agar doanya itu langsung bisa terkabul. Mereka ya bisa, tapi agak lama muter-muter dulu, nanti bisa langsung
capai. Oh. Ya tujuannya bagus, mereka ingin kembali kepada Allah, tapi mereka belum tahu jalan dan arahnya. Makanya carilah guru yang bisa menyambungkan dan menuntun ke jalan yang benar dan arah yang benar. Harus dicari, jangan sudah cukup, saya sudah belajar dan sudah cukup. Jangan. Lah mengenai tentang yang simpel, yang jalur yang benar ini, apa sekarang sudah ada itu, Mbah? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Mbah bisa ngomong itu? Ya boleh, saya boleh ngomong. Memang sudah ada kok. Sudah ada. Ya. Dari segi manusia macam mana ini orang-orang ikuti yang jalur lurus tadi itu? Ya biasa saja, tidak ada yang istimewa, pakai jubah besaran ya, tidak semacam itu, biasa saja. Apakah mereka pada berteori, pada ceramah begitu? Tidak, mereka ya biasa. Ya sebagian ya ada yang pintar, tapi mereka ya ketika sudah menerima ajaran itu ya biasa-biasa saja. Karena ketika sudah memahami apa eksistensi manusia di dunia ini seperti apa, ya mereka akan bersikap sewajarnya saja. Tidak terlalu mengedepankan kepintarannya. Orang-orang biasa, bahkan banyak orang-orang yang belum berpengalaman untuk ikut, justru malah menjadi selamat dan menjadi keberkahan buat mereka. Jadi itu ada itu. Ada. Jadi kalau aku boleh bilang, tadi Mbak mengatakan bahwa Nusantara ini bagiannya bukan oleh orang yang menguasai ilmu-ilmu itu, tapi orang-orang yang belajar taat, bagi diri taat kepada Allah oleh orang-orang itu. Dan itu sudah ada sekarang orang-orangnya. Sudah ada. Dan itu malah orang biasa. Ya. Sudah ada di Nusantara ini, Mbak? Sudah ada. Sudah banyak. ada. Ya, alhamdulillah saya lihat sudah banyak. Alhamdulillah. Dari mulai titik terkecil dari pelosok-pelosok sana di Nusantara sudah mulai menyebar. Walaupun dari segelintir orang, 2 orang, nanti ya lambat laun akan menjadi banyak nanti. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ngobrol, kita ngopi dulu, Mbak. Ngopi dulu, udut, Mbak. Rokok ting we. Telo saja saya. Telo kadoyan udut am. Waktu zaman hidup gak ada puasa Ramadan, Mbak ya? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Tidak ada puasa. Gak ada puasa ya? Jadi mau betul-betul itu ngikuti ajaran Nabi Daud dan kitab Zaburnya itu ya. Dan sekarang masih ada ternyata cuma diselewengkan tuh, Mbak ya? Ya. Walaupun puasa ya tidak wajib lah. Oh gitu dulu ya. Tapi sekarang ya wajib. Sekarang wajib mengikuti syariat yang akhir zaman ini, Mbak ya. Itu di Kayangan sana. Ya. Rame lah kalau begitulah. Rame sekali. Rame sekali, Mbah. Kamu di Kayangan, Mbah? Ya. Nah, kalau melihat di bumi ini, aku dengar kalau tempat itu buat zikir yang benar itu ada cahayanya, Mbah. Ada. Sekarang udah mulai banyak cahaya belum? Sudah banyak. Udah banyak ya. Itu yang dikir tuh orang-orang biasa atau orang yang pakai jubah-jubah? Orang-orang biasa, malah ya tidak terkenal di masyarakat, itu biasa saja, malah kadang dikuncilkan dan tidak dianggap mereka. Malah dianggap mati musuhi kadang ya? Iya. Justru mereka lah kadang yang bisa menyelamatkan di wilayah sekitar situ, karena doanya, dikiranya itu menjadi menetralkan bencana-bencana yang ada di sekitarnya. Itu kelihatan, Mbak ya? Kelihatan. Ya, Mbak. Ya. Terima kasih. Dari apa yang Mbak sampaikan dulu sampai sekarang ini, saya mencoba mengulas secara singkat. Kalau salah-salahkan, Mbak ya, sambil ngopi betul nopo-nopo, sambil makan telo goreng Arab luro apa-apa, ya. Jadi ternyata para leluhur Nusantara dulu itu manusia-manusianya itu adalah pengamal ajaran Nabi Daud alaihissalam, ya dimana diatur dengan kitab Zabur tadi, kemudian dikembangkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dengan cara datangi tempat-tempat yang dianggap suci, memuji Allah lewat syair-syairnya itu. Nah, memang dulu belum syariat sholat belum ada ya, Mbak ya? Belum ada. Nah, itu jadiannya. Terus raja-raja dulu ternyata juga ada yang ngikuti dan taat. Ada. Sehingga negara cepat makmur, ya, Rojinawi seperti orang sakti. Ternyata itu bukan ilmu kesaktian, Mbak ya, tapi karena doa mereka, karena taat pada Allah dikabulkan gitu ya. Jadi akhir zaman akan terjadi seperti itu lagi. Ya, alhamdulillah. Kami itu ibadahnya ya menyenangkan. Nyanyi-nyanyi gedeng-gedeng Jawa itu. Waktu itu. Cuma sekarang ini dibelokkan. Oke, terima kasih, Mbak. Ini sebelum kita berpisah, Mbak, ini mau tes dunia manusia. Apa yang bisa Mbak sampaikan? Ya, terima kasih. Silakan saja kalau mau disebarkan kepada manusia yang lain. Siap. Untuk orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya, ya
Kalau bisa ya bukalah hati kalian untuk bisa menerima ajaran baru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. karena agama ini adalah agama penyempurna dari agama-agama terdahulu. Memang niat kalian baik untuk melestarikan agama dari nenek moyang kalian, baik, bagus. Tapi jangan sampai kalian rugi di akhirat nanti. Bahwa jalan itu sudah tidak ada pintunya lagi, sudah tertutup. Kalaupun kalian ibadah dengan taat, mungkin tidak bisa diharapkan lagi akan keselamatannya. Walaupun ini sangat pahit dan pedas untuk didengarkan orang-orang yang masih mengamalkan ajaran dari leluhur mereka, tapi inilah sebuah kebenaran. Karena kebenaran walaupun pahit itu harus disampaikan. Iya, karena di Nusantara ini memang cikal bakal adanya sebuah agama dari seluruh dunia ini. Dan jangan berkecil hati ketika kalian ada di Nusantara ini dengan berita-berita yang selalu menyudutkan pemerintahan ataupun yang mengerdilkan seolah-olah Nusantara ini tidak punya budaya dan tidak pintar. Bukan. Di zaman kehidupan kami, orang Nusantara itu pintar-pintar. Bisa kalian lihat buktinya bahwa orang Nusantara ini sudah mengekspansi di luar Nusantara dengan bukti bahwa candi-candi Nabi Sulaiman itu sudah menyebar meluas sampai ke dataran Amerika, Eropa, bahkan ke Afrika itu sudah ada candi-candi di sana. Dengan adanya candi itu adalah sebuah bukti bahwa Nusantara sudah menyebar luas mengekspansi negara-negara lain. Jadi ketika negara lain menjajah sini, dulu Nusantara sudah menyebar dan menjajah yang lain. Bukan dalam artian menjajah untuk mengambil, tapi menyebarkan ibadah syariat ajaran Nabi Daud ke seluruh dunia ini. Dengan bukti-bukti candi itu bisa dibuktikan bahwa orang Nusantara itu sudah berperadaban, bisa membangun bangunan yang sangat megah, mewah, besar, dengan ketelitian ukiran-ukiran yang sangat susah dan sangat ditiru oleh orang-orang sekarang ini. Ya. Dan untuk orang-orang yang sudah mengikuti di ajaran beliau, saya harapkan untuk semangat kalian jangan berputus asa. Jika tidak sesuai harapan hati kalian, selalu istiqomahkan terus menerus, jangan mengharap apa-apa. Itu saja. Terima kasih Mbah atas perjangannya, mudah manfaat untuk Nusantara ini, Mbah. Amin. Kami orang bodoh, ya, balik sendiri kan? Ya, saya. Terima kasih. Terima kasih. Cenggot. Jangan ketawain aku, Mbah. Ya. Dulu aku pernah banyak dosa. Sekarang besar tobat, alhamdulillah saya. Ya bagus. Ya itu aja. Nah, kemudian begini kayaknya dialog aja, siapa tahu ada cahaya bagi yang nyimak. Harusnya gitu. Begitu. Kalau tidak ada manusia yang hebat, biasa saja. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya hebat itu tidak. Jangan semacam itu. Karena pada saatnya nanti juga akan mati. Akan mati. Sakti kamu jangan mati juga, Mbak. Mati juga. Mati ini angel mana? Ya. Lebih baik perbaiki diri, berusaha tobat, ikuti ajaran akhir zaman ini. Ya. Itu biasa ternyata ya. Terserah. Insya Allah yang paham lah, karena aku buat konten udah lama, Mbah, 5 tahun, dan itu pun juga sarana kita untuk menjaga sesuatu. Semoga Allah. Terus ini soal Mbah sama saya. Kamu lihat saya kok senyum-senyum ada apa? Saya galak kah? Tidak. Apa? Ya memang begitu. Sifat saya ya begitu. Lucu ya saya. Saya lucu ya. Ya, sumeh gitu. Sumeh, tapi galak ya. Ya itu memang watak ya, memang beda-beda. Terima kasih, Mbah. Saya mohon maaf kalau sopan. Silakan Mbah bertugas kembali ke sana. Terima kasih. Untuk ke depan saya nggak tahu lah, Allahu a'lam. Terima kasih kurang sopan. Kalau mau oleh-oleh bawa ke Kayangan lagi. Saya mau jalan-jalan ke Nusantara dulu. Oh, mau keliling-keliling saya. Keliling dulu. Ya juga mungkin apa yang Mbah sampaikan tadi bisa ditambah power, sehingga apa yang baik, mungkin anak turun Mbah dulu. Ya, ada banyak turunan saya. Ya, turun sampean ini secara nasab loh. Ya, sudah ada yang ikut dengan beliau. Ya masih dulu yang masih ngotot, bahkan ngeyel ya dijewer kupingnya lah. Ya, karena malah ngirim ke sini, ngirim syarat deh. Ya, itu kan
kecil saja, tidak usah berprasangka yang aneh-aneh. Iya, Selalu ngerti. pasrah kepada Allah. Kadang-kadang kan boleh nyatanya begitu kan. Harus dijernihkan hatinya, tidak Iya. usah menyalahkan siapa. Terima Semua kasih. sudah dari Allah. Terima kasih Mbak Resi. Alhamdulillah. Ya kan perut jewer sampean kan gitu. Ya. Nah, kan jihad juga. Monggo matur suwun perusahaan Unda. Ya, Dari sudah. saya. Sudah cukup. Cukup ya? Cukup. Monggo terima kasih. Saya mohon maaf kasih. segala silakan Terima bertugas kasih. salam. Saya mundur pamit dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Keluar mudah. Allah. Salam. Di dhuwur, Pak. Oke. Singgote ini. Oke. Masih 3 meter lubangnya. Metekel. Oke. Halus. Alhamdulillah demi pemirsa obrolan saya dengan Goib yang masuk ke Pak Suliono ini yang bercerita tentang bagaimana cara ibadah leluhur Nusantara dulu aslinya itu yang sekarang baik dibelokkan. Mungkin sudah saatnya untuk diluruskan karena pada kenyataannya sunatullah kehendak Allah banyak penyelewengan di sana. Itu pun tujuannya adalah untuk melindungi yang sebenarnya. Sebatas pemahaman saya tadi ini, Nusantara itu dulu juga tinggi peradabannya. Suatu saat akan bangkit lagi. Siapa yang dibutuhkan untuk bangkitkan, silakan disimak. Makanya itu untuk Nusantara jangan patah semangat walaupun saat ini seperti ini proses perbaikan. Mana yang tidak baik harus dihilangkan dulu untuk munculnya yang baik-baik nanti. Pemirsa, semua kejadian dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ditakdirkan dan ditentukan Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, di sini jelas kekurangan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Mudah bermanfaat, tetap semangat Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.